Halo, salam sejahtera, salam Bapak Ibu Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai asesmen atau yang lebih umum kita kenal dengan sebutan penilaian. Jika dulu kita mengetahui bahwa untuk mendeskripsikan hasil belajar seorang peserta didik di sekolah itu menggunakan hasil ujian yang dilakukannya, baik berupa ujian harian, ujian tengah semester maupun ujian akhir. Maka masa kini asesmen atau penilaian yang kita ketahui sudah cukup berbeda. Perkembangan pendidikan di Indonesia membawa filosofi baru yang menggambarkan bahwa untuk mendeskripsikan hasil belajar seorang peserta didik tidak hanya terbatas pada hasil belajar melalui ujian, melainkan ada begitu banyak jenis dan bentuk asesmen yang dapat diterapkan untuk menggambarkan hasil belajar seorang peserta didik. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari asesmen tersebut melalui suatu studi kasus. Saat ini adalah tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas 4 SD yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik mengerjakan pekerjaan rumahnya pada masa PJJ kemarin. Bahkan pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, Bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai yang buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawab. Dari contoh kasus tersebut, maka ada 3 hal yang akan kita diskusikan bersama. Yang pertama, kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Yang kedua, jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Yang ketiga, kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan tersebut? Menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana, yaitu sebaiknya guru kelas 4 melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui keadaan dari Diana, yaitu dengan melakukan 3 hal, yaitu observasi, wawancara, dan pemberian angket. Observasi dilakukan untuk melihat keadaan dari peserta didik, baik keadaan fisik maupun keadaan mental dari peserta didik tersebut berdasarkan perspektif observer. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui masalah atau kesulitan belajar peserta didik serta kemampuan dan kebutuhan belajarnya yang dapat kita ketahui melalui jawaban yang diberikan. Dari jawaban yang diberikan, maka kita dapat mengetahui apakah jawaban tersebut jujur atau tidak, dan kita dapat mengambil kesimpulan dari jawaban tersebut. Angket digunakan untuk mengetahui perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, moral, sosial, dan emosional dari peserta didik. Penggunaan angket juga digunakan untuk mengukur kemampuan atau potensi dari peserta didik, serta gaya belajar, minat, dan karakter dari peserta didik. Melalui asesmen diagnostik ini, maka diharapkan guru tersebut mampu untuk mengatasi permasalahan dan kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik, dalam hal ini Diana. Misalnya, guru tersebut dapat merancang atau mendesain suatu proses belajar maupun asesmen yang tepat untuk dapat mengukur perkembangan belajar atau profil belajar dari peserta didik, dalam hal ini Diana. Menjawab pertanyaan nomor 2, jenis asesmen yang akan kami gunakan yaitu jenis asesmen self-assessment, di mana Diana diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan tingkat pencapaian kompetensi dalam mata pelajaran tertentu yang dipelajarinya didasarkan atas kriteria atau acuan yang telah disiapkan, agar Diana dapat merefleksikan pembelajaran yang diperolehnya di kelas 3 lebih aktif dan berpartisipasi dalam pembelajaran, belajar terbuka dengan guru, mengenal kemampuan dirinya, menentukan bagian yang harus ia perbaiki, dan memotivasi dirinya untuk meningkatkan kemampuan diri. Self-assessment dilakukan sendiri oleh peserta didik
maupun guru yang bersangkutan dalam kepentingan pengelolaan kegiatan belajar mengajar. Asesmen lainnya yang bisa diberikan adalah performance assessment, misalnya dengan melakukan demonstrasi, karena dia mempunyai kelebihan dalam proses pembelajaran secara langsung atau bersuara, sehingga asesmen yang diberikan tidak hanya dalam bentuk portofolio. Kesimpulan yang dapat kami tarik dari contoh kasus tersebut yaitu jenis asesmen yang digunakan oleh guru juga mempengaruhi penyajian hasil belajar siswa. Penggunaan asesmen yang keliru tentu tidak dapat menunjukkan hasil belajar yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Seharusnya guru memahami keadaan peserta didik terlebih dahulu. Kemudian guru dapat menentukan proses pembelajaran yang tepat. Dengan mengetahui kemampuan awal dari siswa, maka guru dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan dapat menentukan asesmen sesuai kemampuan dan karakteristik dari peserta didik tersebut. Sekian yang dapat saya beserta kelompok sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Salam Bapak Ibu guru hebat.